Hai guys, ketemu lagi dengan channel Mak Kepo. Sebelum kalian menonton, jangan lupa di like, comment, and subscribe ya guys. Selamat menonton. Bermula dari Taesayong, gadis yang akan berkuliah di kota. Dia akan masuk asrama dan meninggalkan kehidupan lama bersama ibu dan pacar sejak kecilnya, Noah Porter. Ibunya mengantar hingga di kamar dan mendapati dua gadis dengan aroma ganja. Salah satu gadis itu akan menjadi teman sekamarnya bernama Step. Dia bersikap dingin pada Tessa dan ibunya. Tessa diminta ibunya untuk pindah di kamar lain, tapi dia tetap bersikeras dan yakin dirinya akan baik-baik saja. Tenang naon inung, da urang mah geus gede, teu kudu ge diatur-atur kitu, urang mah bisa jaga diri sendiri, kata Tessa. To be distracted by anyone. Mom, this is me that we're talking about. Can you please just trust me? It will be fine, I promise. Promise. Ketika Tessa selesai mandi, dia mendapati ada lelaki berbaring di tempat tidur Step. Lelaki itu tampak cuek dan berperilaku seperti bad boy. Dia tampak biasa saja menatap Tessa yang gregetan karena hanya memakai handuk. Ternyata dia teman geng Step. Tessa berkenalan dengan seorang lelaki baik berkulit gelap bernama London. Hi. Hi, nice to meet you. Kemudian di malam lain, Step mengajaknya ke pesta karena melihatnya belajar terus. Pesta itu diadakan di sebuah rumah dengan asap rokok dan musik yang ribut. Step mengenalkannya pada teman segeng. Salah satunya ada lelaki di kamarnya, lalu namanya Hardin. Teman Step menawarkannya minuman miras. Ya, minuman mabuk-mabukan gitu teh. Coba atuh geura minum. Semula dia menolak, tapi karena dia merasa diledek dan dipujuk terus, akhirnya Tessa minum juga. Dilek-lek-lek sama Tessa sampai beak eta si minuman miras teh. Mereka menawarkan permainan Truth or Dare. Anehnya, Tessa yang mendapat giliran pertama, dia memilih jujur dan ditanyai hal yang tak senonoh. Tessa tidak nyaman dan memilih tantangan. Mereka memintanya berciuman dengan Hardin. Tessa langsung saja menolak karena dia sudah punya pacar. Padahal mah hayang, tapi nak geus boga kabogo. Lagi pula dia tidak nyaman menatap Hardin. Dia memilih berhenti dari permainan dan keluar sebentar mencari udara segar. Noah menelpon dan mendengar suara Tessa. Merasa dia sudah setengah mabuk. Keroleng-oleng der aya nu nelepon. Tessa masuk lagi ke rumah itu untuk mencari Step. Namun dia tersesat dan masuk ke dalam kamar berisi buku-buku. Hardin memergokinya dan menanyakan kenapa Tessa bisa berada di kamarnya. Hardin menggoda Tessa dengan kalimat buku. Hampir saja mereka bercumbur rayu di jauh kamar eta. Cause I think you owe me a debt. Wait. I can't. I need to go. Pak, jika Tessa tidak menolak lagi, Hardin tampak penasaran dengan Tessa. Tessa masuk ke kelas semacam bedah buku gitu. Bertemu dengan London juga. Dosen menanyakan apa pendapat mereka tentang novel Pride and Prejudice. Dia menanyakan terlebih dahulu pada Hardin yang datang terlambat di kelas itu. Hardin mencemooh tokoh wanita dalam novel dan membuat Tessa membalas bahwa yang prialah bersalah pada si wanita. Mereka saling berdebat seperti dunia milik mereka berdua. Yes, Miss Young, Tessa? I think that it was the most revolutionary feminist novel that I'd ever read. That a woman of that era would have the strength to reject Darcy when he treated her poorly. It's a load. It was Darcy's very attitude that attracted Elizabeth to him. Darcy's attitude was rude and mocking. I think that he was lucky to be with a woman with as much integrity as Elizabeth. The only reason he even asked her to marry him was because she wouldn't stop throwing herself Throwing at him. herself at him? He was pursuing her. She's clearly not satisfied with her life and is looking for excitement wherever she can get it. Well, I think that it's obviously all in his head that she had any feelings for him at all. Well, Di luar kelas, Hardin menggoda Tessa yang membalas dengan polosnya. Singkat cerita, Hardin hampir selalu di mana-mana di sekitaran Tessa, apalagi ada Step. Tessa semula kesal, namun lambat laun mulai memerhatikan Hardin. Ternyata Hardin juga begitu dan mulai mendekati Tessa. Hardin memintanya untuk tidak menjaga jarak. Kemudian dengan alur yang cepat, tiba-tiba dia bisa mengajak Tessa ke sebuah danau. Tessa bahkan mau-mau saja disuruh pakai kaosnya dan diajak berenang bersama. Aduh, ya mah jigana arek entep senok ajual gedang ya mah di jero danau.
Setelah itu mereka semakin dekat dan Tessa bahkan sudah siap untuk berhubungan. Namun Hardin mengatakan padanya bahwa masih ada banyak waktu untuk mereka berdua. Si awena mah jika nama geus teu tahan hayang antep senok ajul gedang. Why'd you stop? We've got time. Setelah mereka makan malam bersama dengan Molly dan Jade, Tessa merasa Hardin seperti malu bersamanya dan juga dia akan memberitahu Noah tentang hubungan mereka berdua. Hardin membuatnya bingung dengan mengatakan bahwa tidak apa-apa Tessa tidak memberitahukan tentang mereka pada Noah. What was what? Were you like embarrassed that they saw us together? No. You know, I am gonna tell Noah about us. I just... Us? What do you mean us? If you want to dump Mr. High School, then go ahead, but don't do it on my account. What? Look, it was fun, but I don't date. Dan akhirnya Tessa mulai memperhatikan penampilan dengan belajar pakai make up dan baju bagus. Noah datang tiba-tiba membuatnya kaget. Malamnya mereka berkumpul di bawah pohon sekitaran lingkungan kampus, mengintari api unggun dan bermain memindahkan kertas dengan bibir. Terjadi perkelahian singkat karena Tessa Hardin sangat kesal dan pergi. Tessa tidur dengan Noah di kamar asramanya, lalu dia ditelepon London. Tessa mengecek keadaan Hardin yang juga serumah dengan London. Barang berserakan di mana-mana dan Hardin tampak mabuk di dekat kolam renang. Percakapan mereka membuat Tessa dan Hardin bermalam bersama. Arek entep senok ajul gedang deui jiga nama ieu teh. Bakalan pak pak ber pak 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 ber pak ber. Paginya Noah memergoki Tessa dan Hardin di luar rumah. Noah menyadari kalau Tessa mulai mencintai orang lain dan bahkan mengatakan hal itu pada ibu Tessa. Noah pergi tempat Tessa menahannya. Ketika Tessa dan Hardin semakin dekat, mereka dipergoki ibu Tessa di kamarnya. Keur entep senok ajul gedang deui ieu teh nya. Ibunya ingin mereka berpisah, tapi Tessa bersikuku ingin bersama Hardin. Padahal dia sempat nekat bolos dari pelajaran yang masih berlangsung. Ibunya mengatakan suatu saat Hardin akan mematahkan hatinya. Tessa tidak peduli. Bahkan ibunya pergi, dia tidak menahannya juga. London bahkan sampai memperingatkan Tessa bahwa Noah punya kepribadian yang rumit. Namun Tessa tetap tidak peduli. Hardin memintanya tinggal bersama di apartemen milik teman ayahnya. Tessa begitu bahagia. Hari-hari mereka terasa milik berdua. Hardin kemudian memintanya pergi bersama ke pernikahan ayahnya dengan ibu London malam ini. Di pesta, Hardin menceritakan masa lalunya yang kelam tentang ayahnya yang profesor namun pemabuk. Ibunya kerap dipukuli, begitu juga dengan ibunya. Tapi tidak diceritakan ibunya kenapa, matinya bagaimana. Ngegantung banget ya ini ceritanya guys. Setelah itu mereka berdua berdansa. Latarnya cantik banget. Setelah berdansa, mereka merasa sangat dekat dan akhirnya melakukan excitement untuk pertama kali di kamar. Aduh, entep senok ajul gendang. Puk 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 papak pak. Puk 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 papak pak. Di kamar mandi, Hardin menuliskan I love you dengan jari di punggung Tessa. Tessa sangat sakit hati mengetahui kebenaran yang disembunyikan oleh Hardin. Tessa melihat pesan masuk dari Molly di HP milik Hardin. Isinya tentang kapan Hardin mau cerita ke Tessa tentang sesuatu. Tessa menanyakan itu pada Hardin tapi dibantah dan dia minta untuk percaya. What's wrong? What's all this about? What didn't you tell me? Nothing. I don't know what she's talking about. You don't know what she's talking about. I mean, I don't know. What didn't you tell me? Nothing. I need to go. What? Now? Pardon, answer me. Where are you going? Out. What's going on? Do you trust me? Of course I do. Then what's the problem?
Ya, Tessa menunggu cukup lama di apartemen dan akhirnya mengetahui tempat Hardin bertemu dengan gengnya. Tessa menyusul ke sana dan melihat mereka sedang berkumpul. Molly menunjukkan video yang berisi adegan Hardin tempo hari setelah ditolak Tessa untuk berciuman. Di situ Hardin berjanji akan membuat Tessa jatuh cinta padanya, kemudian akan dia buang perasaan Tessa. Molly. I'm done playing this game. I like this girl. Looks like Hardin Scott just got his first rejection. You don't think I can make it happen? Like what happened, Hardin? Here's a dare. Make her fall in love with me. And then, I'll just turn it on. Aduh, sudah dibawa terbang lalu dijatuhkan begitu aja ya kan guys, sakit hati banget. Bahkan Steph juga tahu soal itu. Namun sepertinya Steph mengerti perasaan Hardin. Dan kemudian Hardin menyusul Tessa di bawah hujan, mengatakan padanya bahwa itu terjadi sebelum dia mengenal Tessa secara mendalam. Dia sudah jatuh cinta pada Tessa dan tidak ingin mereka putus. Namun Tessa terlanjur sakit hati. Tessa akhirnya pulang sebentar ke kampung halamannya dan meminta maaf pada ibu dan Noah. Keselnya ibunya langsung aja nerima Tessa begitu aja. Kalau di Indonesia nih ya, pasti langsung diusir gitu nih, anak durhaka lah. Udah bertengkar baru nih nyari-nyariin emaknya. Tessa kembali ke kampus dan hidup seperti awal. Dia belum bertemu dengan Hardin. Sampai di penghujung semester, masuk di mata kuliah bedah buku. Sang dosen memberitahu cerita yang dibuat oleh Hardin yang seperti ditunjukkan pada Tessa. Dia membacanya sampai tiba di danau tempat kenangan mereka. Lalu Hardin muncul dan selesai. Aduh guys, ceritanya gantung banget sih. Tapi tenang aja, kita akan punya cerita kedua tentang After yang season 2-nya ya. Chemistry kuat namun cerita sangat dangkal. Dalam final After 2019, chemistry pasangan utama sudah bagus. Terlihat mereka saling menyukai walau terlihat lebih ke fisik. Pembicaraan mereka tentang buku masih kurang digali sih. Untuk pemeran lain terasa seperti tempelan. Apalagi si London, dia hanya muncul seperti untuk jadi mak comblang Tessa dan Hardin secara tidak langsung. Mirip peran Molly juga sih sebenarnya. Peran ibu juga paling nyesek, seperti tidak ada emosi erat antara mereka berdua. Sang ibu kesannya hanya datang dan pergi begitu saja. Noah juga hanya seperti mata-mata untuk ibunya aja ya guys. Oh iya, jika dilihat-lihat baik-baik yang jadi Hardin juga mirip Jonas Ripano dan Al Ghazali ya. Dari cerita masih terasa cepat sekali alurnya. Aku menonton awal film ini terasa nonton Twilight. Di adegan Tessa menatap Hardin hanya saja di Twilight masih terlihat proses mereka jatuh cinta. Kalau di film ini sudahlah, konfliknya tidak kuat alias dangkal dan mudah sekali untuk ditebak. Bahkan sepertinya apabila film ini sukses, akan ada kelanjutan dengan akhir cerita yang menggantung di film ini. Aku angkat tangan, nyerah. Mungkin saja aku lebih memilih Dylan daripada film ini. Hardin terasa sekali kelamnya dan memberikan pengaruh buruk bagi Tessa. Kasihan remaja Indo kalau nonton film beginian, tidak patut untuk ditiru ya guys. Positifnya untuk orang tua agar mengawasi pergaulan remaja. Sisi positif dari film After 2019 yang perlu diambil yaitu jangan terlalu percaya diri dan meremehkan nasihat orang tua. Juga jangan mudah jatuh cinta apalagi kepada orang yang justru membawa pengaruh buruk. Untuk lagu-lagu banyak yang menarik dan pas untuk menggambarkan perasaan Hardin dan Tessa. Aku senang dengan lagu Conflict-nya Avril yang di cover di sini. Kalau kutipan atau guys, aku bingung sih mau nulis apa di sini. Seperti tidak ada yang menarik. Oke guys, nantiin aja ya After season 2-nya. Kita lihat mungkin akan endingnya lebih menarik dan tidak ngegantung kayak gini lah guys. Oke sekian, kalau anda suka dengan spoiler yang aku ceritain di channel YouTube aku ini, jangan lupa ya guys untuk di like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga bagikan ke teman-teman kalian agar mereka juga dapat dapat melihat dan mendengar, dapat menonton juga ya guys. Thank you so much, bye bye.